Oke, saat ini kita akan berbincang lagi tentang bagaimana mencari penghasilan tambahan ya, tanpa modal. Nah, ini ada satu jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan, yaitu menjadi seorang agen properti atau seorang mediator properti. Ya, kita bisa memulainya dengan menjadi agen properti independen, atau jika kalian mau bergabung dengan agen-agen properti yang sudah ternama pun sebenarnya bisa, tapi biasanya kalau di mereka itu kita harus keluar uang untuk biaya pelatihan ini itu ya. Jadi kalau mau tanpa modal, kita bisa memulainya dengan independen. Caranya kita bisa cari properti mungkin keluarga kerabat kita yang akan dijual. Kalau enggak, sebenarnya kita bisa berkunjung juga ke penjual-penjual perumahan ya. Kadang-kadang mereka bisa mau nerima gitu. Ada banyak perumahan yang mau terima sih. Saya sendiri ada beberapa kerjasama dengan mereka. Nanti kita biasanya ada perjanjian kerjasamanya gitu. Biasanya untuk properti primary atau properti baru ya, kita sebut primary ya, kita bisa dapat sekitar 2,5 sampai 5% ya. Tapi kalau ada beberapa juga yang menerapkan aturan, semisal kita cuma nunjukin orang aja, nanti follow up-nya mereka kita cuma dikasih 1,5%. Ya, itu untuk yang primary, biasanya main di prosentase. Dan jangan lupa, menjadi pemain properti ini sendiri bukan cuma perumahan loh ya, ada juga pemakaman komersil ya. Saya juga ada bermain di situ dan sempat menjual cukup banyak juga. Nah, biasanya kita di situ bisa dikasih sekitar 5% lah untuk tanah pemakaman komersil ya. Untuk di kota-kota besar biasanya ini sesuatu hal yang umum ya, untuk jual beli tanah makam ini. Ya, kembali ke perumahan. Nah, kalau untuk pasar secondary atau yang rumah second lah ya, itu baik tanah, rumah, ruko ya, biasanya kita bisa dapat sekitar 2,5 sampai 5% kalau yang harganya murah-murah sekali ya. Ya, tapi banyak juga yang kita disuruh up sendiri. Nah, ini yang sebenarnya agak repot ya. Terlalu tinggi juga kita sulit menjualnya ya. Kemudian waktu deal-dealannya kan tetap dengan si pemilik. Jadi kalau kita up harga itu agak sulit, kecuali kita bisa minta dia, kita punya kuasa jual ya, sehingga kita bisa tetapkan sendiri harganya sesuai dengan harga pasaran. Ya, kita nego-nego sama mereka awal dengan menggunakan kuasa jual tersebut ya. Nah, kemudian jarang sekali kita itu punya properti sendiri ya, pegang properti sendiri kemudian jual sendiri gitu. Kadang-kadang kita harus kerjasama dengan broker atau mediator lain. Kita punya barang, mereka punya pembeli, atau sebaliknya ya. Nah, biasanya kalau sistem seperti ini kita pakai istilah belah semangka atau bagi dua ya. Komisi berapapun kita bagi dua. Dan sedikit tips, biasanya kalau mau bagi dua, kalian bagi dua aja berdasarkan tim, jangan berdasarkan jumlah orang, repot. Nanti udah deal, udah jadi, nongol orangnya bertambah gitu. Tadinya cuma 2-3 orang bisa jadi 10 orang. Nah, itu bisa repotnya. Jadi usahakan perjanjian di awal dibagi berdasarkan tim. Kamu mau orang berapa silahkan ya, tapi ini dibagi dua, saya tim penjual, kamu tim pembeli ya, seperti itu secara prinsip dasarnya. Ada juga untuk properti-properti yang mungkin sangat luas, nominalnya besar, itu pembagiannya nggak cuma 2 tim, tapi ada 3 tim, yaitu tim tengah, tim mediator. Jadi jika kamu punya kenalan temen yang sudah satu tim gitu kan, dia punya barang misalnya, nah kemudian kamu kenal dengan orang yang punya pembelinya, nah di sini kamu mungkin bisa dimain untuk menjadi tim tengah ya, sehingga keuntungan tuh profitnya dibagi 3 tim gitu kan.
Ada cara juga yang seperti itu, tapi nggak apa ya, nggak semua orang mau dibagi 3 tim ini. Biasanya sih yang gini-gini tanah-tanah yang sangat luas ya, sangat besar sekali. Semakin besar biasanya orangnya semakin banyak, jadi ya hati-hati aja ya. Terlalu banyak permainan terkadang di dunia properti, kita harus juga hati-hati. Tapi ini sesuatu hal yang menarik ya, mungkin bukan penghasilan rutin bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, tapi memang sekali laku kita memperoleh pemasukan yang cukup besar. Kalau kita pintar-pintar mengelolanya, itu bisa juga cukup untuk kebutuhan kita ya. Jadi gimana caranya kita mencari pembeli ya, zaman sekarang posting-posting di medsos cukup efektif ya. Ada marketplace banyak sekali gitu. Kalau kalian mau punya modal, kalian bisa pasang iklan ya, yang berbayar bisa di Rumah 123, OLX. Itu masih cukup efektif di kota-kota besar ya. Nah, untuk pangsa pasar apartemen apa segala di kota besar, kalian bisa manfaatkan media-media seperti ini. Memang kalau yang seperti ini berbayar, namun kalian bisa memulainya dengan media-media yang gratisan mungkin. Nah, ketika kalian sudah punya modal, jangan ragu tuh memang harus keluar modal ketika kita sudah dapat uang dari situ ya. Nah, itu untuk menjadi seorang agent properti secara umum seperti itu, dan selebihnya adalah seni ya, seni untuk menjual, seni bernegosiasi ya. Tapi selalu berpikir positif, tetap semangat, kita bisa melangkah maju. Kita akan ketemu di bahasan lainnya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you.